Di sebuah laut bagian utara, terdapat seorang kru pengubur minyak yang hendak bersiap-siap untuk pulang setelah lamanya bekerja di laut. Sayangnya, Magnus, yaitu seorang manajer utama, tiba-tiba mendapat telepon dari perusahaan yang membawa kabar buruk, mengabarkan bahwa helikopter sedang membantu tim utara dan mengalami sedikit kerusakan, sehingga menyebabkan penjemputan kru Magnus menjadi tertunda. Kemudian, Magnus ingin menanyakan tentang masalahnya dengan lebih lanjut, namun tiba-tiba telepon berhenti berfungsi. Seluruh koneksi mulai terputus, dan panggilan Kate dengan istrinya pun juga berhenti. Lalu, Fulmer juga tidak dapat membuat radio utama menjadi berfungsi. Alhasil, Magnus mengadakan pertemuan, dan dia mengumumkan bahwa mereka harus menunggu beberapa saat lagi untuk pulang. Kabar ini tidak diterima dengan baik oleh semuanya, terutama oleh Lars, yang terus meminta penjelasan. Namun tiba-tiba, seluruh listrik menjadi padam, dan Fulmer melihat semua generator telah mati. Namun, cadangan baterai masih bisa membackup semuanya untuk sementara, dan modul produksi menahan tekanannya. Tetapi jika itu melonjak, semuanya bisa padam. Fulmer mencoba menghubungi kapal siaga, tetapi radio masih saja tidak berfungsi, dan anjungan minyak lain di dekat mereka nampaknya juga mengalami masalah yang sama. Seluruh rig mulai bergetar dan modul produksi mulai terbakar di luar kendali. Ross sebagai wakil perusahaan tidak ingin mematikannya karena mereka bisa kehabisan jatah, tetapi Magnus memerintahkan anak buahnya untuk tetap mematikan modul demi kelangsungan hidup mereka, dan kemudian seluruh rig mulai bergetar lagi, dan semua orang menatapnya dengan terkejut saat mereka melihat kabut yang sangat tebal dan dengan cepat menyelimuti seluruh bangunan. Beberapa saat kemudian, Fulmer berhasil menghidupkan daya kembali, tetapi komunikasi masih saja terputus dan helikopter tidak mungkin datang dalam cuaca seperti itu. Elwin pun bertanya-tanya apakah mereka sudah mengebor terlalu banyak sehingga menyebabkan peristiwa itu terjadi. Tapi Ross adalah seorang ilmuwan dan dia meyakinkannya bahwa itu bukanlah penyebabnya. Magnus pun berpikir kalau memperbaiki koneksi adalah prioritas utamanya. Jadi, dia mengirim Fulmer dan Buzz untuk segera memeriksa menara radio. Kemudian, ketika mereka berhasil mencapai puncak, Fulmer mulai memeriksa mesinnya. Tetapi, dia kehilangan kesabaran saat Buzz menuduhnya mengkhianati tim karena sudah menjalin hubungan dengan Rose, di mana dia berada di pihak perusahaan dan dia tidak menyukainya. Lalu, Buzz pun dengan cepat meminta maaf, dan ketika Fulmer melepaskannya, dia menemukan burung camar mati di lantai. Magnus dan Lars sedang menunggu di dasar menara, dan tiba-tiba mereka melihat Buzz jatuh. Kate dan Ross pun bergegas ke TKP dengan membawa peralatan medis, dan Fulmer pun juga ikut turun. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tapi Lars tidak mempercayainya karena dia melihat tali kekang Buzz terlepas. Kate membawa Buzz ke ruang medis dan menanganinya, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan tanpa ruang operasi. Lars mulai kehilangan akal karena helikopter tidak bisa datang tepat waktu. Kemudian, Ross membawa Magnus menuju komputer untuk menunjukkan kepadanya bahwa saluran pipa tidak memiliki tekanan, yang berarti semua rig di area tersebut mengalami masalah yang sama seperti mereka. Beberapa saat kemudian, Buzz bangun dan mulai melihat hal-hal aneh yang akan hancur di bawah laut. Lars pergi ke kantor Magnus dan menyalahkan dirinya atas segalanya, tetapi Magnus mengabaikannya lalu pergi. Hal ini menyebabkan Lars menyusup di sekitar mejanya dan menemukan memo pribadi milik perusahaan yang membuatnya geram. Dia mengumpulkan semua orang di Helijack untuk memberitahu mereka bahwa manajemen telah berbohong kepada mereka sejak awal. Dan Magnus pun datang juga dan melihat Lars mempunyai memo itu. Jadi, dia pun mengakui bahwa perusahaan akan menghapus seluruh lapangan pekerjaan dan semua orang akan segera kehilangan pekerjaan. Percakapan tiba-tiba terganggu oleh sesuatu yang menimpa mereka. Itu adalah abu. Padahal mereka tidak sedang berada di dekat gunung berapi. Buzz juga muncul di helideck dan tiba-tiba dia mengatakan bahwa sudah terlambat, ini sudah dimulai. Lalu dia pingsan. Belakangan, Buzz bangun di rumah sakit dan menjelaskan bahwa dia tidak ingat kecelakaan itu. Di menara, dia melihat sesuatu di kabut dan mendengar suara di kepalanya. Buzz bereaksi keras saat Kate mencoba mengambil darah dan membentak mereka karena tidak mendengarkan peringatannya karena ada gelombang datang. Setelah Kate berhasil menidurkannya, dia menjelaskan kepada Rose bahwa luka Buzz entah bagaimana cepat sembuh dengan sendirinya. Begitu para wanita itu pergi, Buzz
Bas mengungkapkan bahwa dia masih terjaga dan ketika dia memeriksa lukanya, dia melihat beberapa spora bercahaya yang menutupnya. Di ruang rekreasi, kru melihat beberapa lampu di dekat jendela. Itu adalah kapal siaga yang mencoba berkomunikasi, tetapi menuju ke arah yang salah. Elwin pun mengirim Lek keluar untuk mendapatkan kode Morse, dan mereka menemukan kapal itu meminta bantuan. Magnus memerintahkan Fulmer untuk memberi kode kembali kepada mereka menggunakan lampu geladak untuk mencari tahu apa yang mereka ketahui. Lalu dia pergi menemui juru masak Merge untuk meminta jatah makanan mereka. Lars mulai gila karena dia dikurung di kamarnya dengan istri yang menjaga pintunya. Di ruang medis, Bas bangun lagi dan dia melihat sebagian besar lukanya sudah sembuh. Dan ketika dia memeriksa bayangannya, dia mulai melihat Rick dihancurkan. Kemudian dia kabur ke kamarnya dan saat berpakaian, dia mulai menggeliat kesakitan saat mulutnya mendorong keluar gigi emasnya. Ross mengumpulkan abu untuk dianalisa dan memerintahkan semua orang untuk tetap di dalam. Fulmer memberitahu dia dan Magnus bahwa kapal itu tidak memiliki informasi lebih banyak daripada yang mereka miliki. Mereka juga tidak memiliki komunikasi. Jadi, jika mereka menunggu datangnya pagi, mereka tidak akan dapat menggunakan lampu untuk memandu mereka masuk dan perahu bisa karam. Jika mereka hendak melakukan evakuasi, itu harusnya dilakukan sekarang. Tetapi, Ross tidak mau karena itu bisa membuat mereka dalam masalah hukum karena sudah melanggar kontrak. Tetapi, prioritas Magnus adalah keselamatan semua orang dan dia meminta Fulmer untuk tetap menyalakan lampu untuk memandu kapal secara perlahan. Elwin pergi keluar untuk mengambil alih shift kerja Lek dan dia menemukan Bas menggambar lingkaran aneh di jendela. Ketika dia memeriksanya, Bas menjelaskan bahwa kepalanya penuh dengan kebisingan dan dia seharusnya tidak selamat dari kecelakaan itu. Ada sesuatu yang tidak normal dalam situasi ini. Lampu di ruangan mulai berkedip dan Bas mendapat penglihatan aneh lainnya sebelum melarikan diri. Lars mulai mengerjakan jendela dan berhasil melepaskannya dari dinding untuk melarikan diri. Lek menyelinap ke rumah sakit dan mencuri alkohol untuk mabuk. Lalu ia mencoba mandi. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mulai sakit dan saat Lek memuntahkan darah, tinta tatonya mulai terlepas dari kulitnya. Dan pada saat Heather menemukannya, dia sudah mati. Saat Cat datang untuk memeriksanya, dia tidak tahu apa yang telah membunuhnya. Tetapi saat Danlin muncul dengan gigi Bas, dia yakin ada sesuatu yang mendorong bahan anorganik keluar dari tubuh mereka. Di ruang kontrol, Fulmer melihat lampu di anjungan yang bukan berasal dari kapal. Dia dan Elwin pergi keluar untuk memeriksanya. Tetapi Lars melihat mereka dan mematikan senternya sebelum mereka dapat menangkapnya. Dia menyelinap kembali ke dalam gedung melalui pintu yang mereka gunakan dan menguncinya. Menabrak Heather di jalan. Fulmer dan Elwin memeriksa deretan perahu jika ada yang mencoba melarikan diri. Dan Fulmer secara tidak sengaja melukai tangannya. Pada saat itu, abu secara misterius berhenti berjatuhan. Lars pergi ke ruang kontrol dan mulai memberi sinyal SOS dengan lampu, menyebabkan kapal melaju dengan kecepatan penuh. Elwin dan Fulmer melihat pesan itu dan mencoba masuk kembali, tetapi pintunya terkunci. Jadi, Elwin pun pergi mencari pintu masuk lain, sementara Fulmer terus berteriak. Heather mendengarnya dan membawa Magnus untuk membantunya membuka pintu. Fulmer memberitahu mereka tentang Lars dan mereka buru-buru menghentikannya. Mereka hampir memulai perkelahian sampai Magnus meminta mereka untuk fokus mengirim pesan ke kapal untuk memperbaiki jalurnya. Elwin saat ini mengikuti beberapa kedipan lampu yang membawanya ke Bas yang menolak untuk kembali karena dia perlu melihat kehidupan di dalam air yang memulai semuanya. Elwin bersikeras dan membuat Bas membentak, meraih Elwin dan membuatnya menyemburkan air melalui mulutnya. Danlin datang untuk memperingatkan mereka tentang gelombang masuk yang disebabkan oleh perubahan jalur kapal. Jadi, Bas menjatuhkan Elwin dan melarikan diri. Danlin menyeret tubuh Elwin menjauh dari air dan Magnus datang untuk membantu CPR. Sudah terlambat. Ketika Kate tiba untuk memastikan, entah bagaimana, Elwin tenggelam. Ross terus mempelajari abu tersebut dan ketika dia meneteskan sedikit darah di atasnya, dia memastikan ada organisme hidup di dalamnya. Dia pergi menemui Magnus yang memberitahunya kapal pergi untuk membantu Rick lain terlebih dahulu. Terus membawa mereka ke kantornya untuk menjelaskan bahwa abu itu memiliki sejenis spora parasit yang sedang mencari inang dan itu bisa menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Karena menginginkan tubuh yang sehat, mereka harus menghindari paparan abu dan mereka harus mengawasi orang-orang dengan luka terbuka. Magnus memberi izin kepada Rose
untuk mengambil sampel darah dari seluruh kru untuk membandingkannya dengan yang mereka miliki dari Buzz. Di ruang makan, Heather menyadari bahwa kabut akhirnya hilang dan rig sebelah telah hancur total. Fulmer menemukan Buzz yang sedang melihat penelitian Rose dan mencoba untuk menawarkan bantuan, tetapi Buzz menolaknya karena cahaya membutuhkannya. Rose pun datang dan dia melihat Buzz telah mengambil sampel darah miliknya, dan ketika dia meminta kerjasamanya, dia malah kabur. Ketika Magnus mendengar tentang apa yang terjadi, dia mengirim Cat untuk memeriksa semua orang yang terluka karena mereka tidak dapat melakukan pengujian lagi. Setelah dia mengisolasi Fulmer, Magnus meminta pertemuan lagi, dan sekarang kabut dan abu sudah hilang. Dia ingin separuh tim mendesinfeksi rig secara menyeluruh dan separuh lainnya harus menemukan Buzz. Rose terus menyelidiki dan menemukan bahwa spora telah terlihat sebelum menjadi fosil ke lapisan bumi. Mereka seharusnya mati bersama dinosaurus, tapi karena mengebor terlalu dalam, mereka telah membangunkan sarangnya yang sudah tertidur. Di luar, Buzz membuang sampel darahnya ke laut. Sekarang, tubuhnya sudah sembuh total dan dia menyentuh tangki air sebagai percobaan. Dan dia pun langsung mengisinya dengan spora. Dia bersembunyi ketika dia mendengar James mencarinya. Tetapi ketika James melihat air spora dan meminta bantuan, Buzz pun langsung membungkamnya. Lars dan Danlin datang ke kamar dan menemukan James sudah terluka di lantai. Lars memperhatikan spora di dalam air yang sudah mulai menumbuhkan tanaman. Di ruang mesin, Heather, Easter, dan Merch juga menemukan tanaman yang tumbuh di atas minyak. Tiba-tiba, Rick mulai bergetar lagi dan Danlin menyadari James sudah berdarah. Ketika bocah itu membuka tangannya, dia mengungkapkan bahwa dia kehilangan giginya, yang menandakan bahwa dia terinfeksi. Karena takut, James mulai memukul Danlin dan langsung kabur. Rick mulai kehilangan tenaganya lagi, jadi Magnus harus mengeluarkan Fulmer dari isolasi untuk membuatnya memperbaikinya. Heather melihat Buzz lalu mengikutinya ke lubang lumpur. Buzz menanam tanaman di semua tempat. Buzz menjelaskan ingatan berjuta tahun dan telah memberitahunya bahwa dia perlu mempertahankan tempat ini karena diserang. Jika mati, semua orang akan ikut mati. Tiba-tiba, James muncul karena dia ingin bergabung dengan tujuan Buzz. Anggota tim lainnya menyadari Heather telah pergi dan Lars datang untuk menyelamatkannya. Itu membuat Buzz dan James kabur sebelum Heather mendapatkan lebih banyak jawaban. Fulmer berhasil memulihkan daya dan tim menemukan suar pada modul produksi telah hilang. Mereka perlu mencabutnya dari sistem daya agar tidak meledak. Tetapi kontrol modul ada di lubang lumpur, yang mana itu adalah tempat mereka dapat terinfeksi spora. Satu-satunya pilihan mereka adalah menyalakan kembali suar secara manual, dan Fulmer menerima untuk mengambil risiko. Easter mengontrol Derek untuk membawa Fulmer lebih dekat dengan modul, tetapi itu tidaklah cukup, sehingga Fulmer melepaskan tali kekangnya dan mendekat sedekat mungkin untuk mendapatkan bidikannya yang tepat. Alhasil, suar berhasil dinyalakan kembali, tetapi Fulmer terkena api dan harus dibawa ke rumah sakit untuk merawat beberapa luka bakar serius di punggungnya. Di lubang lumpur, penglihatan Buzz menjadi lebih buruk dan dia berpikir bahwa mereka perlu mematikan sistem rig untuk menghentikan serangan. James mencoba menutup katupnya, tetapi pipanya masih saja tertekan dan bisa saja meledak, jadi mereka akan mengakses sistem langsung dari sumbernya. Belakangan ini, setelah kunjungan Rose, Fulmer bersumpah dia merasa baik-baik saja dan dia memakai seragam karena ingin membantu. Dia, Rose, dan Heather mulai bekerja sama dalam penelitian, dan Fulmer tanpa sadar telah menggambar beberapa lingkaran di buku catatan seperti yang dilakukan Buzz. Dan tiba-tiba Magnus memanggil mereka semua ke ruang kontrol, di mana dia menemukan tekanannya menjadi sangat tinggi karena Buzz mencoba melewati pengaman untuk sumur. Fulmer tidak bisa memegang kendali dari jarak jauh, jadi mereka harus mengambil risiko dengan ROV. Easter pun memandu ROV dan mendapatkan gambar bawah air yang menunjukkan bahwa gempa bumi telah menciptakan serangkaian lingkaran di daratan yang mengingatkan Fulmer pada gambarnya. ROV dengan hati-hati mendekati kepala sumur dan mematikannya, membuat Buzz geram karena rencananya gagal. Dia mencoba untuk mengakses sistem langsung dari CPU, tetapi dia memiliki alarm di atasnya, sehingga mereka membutuhkan Fulmer untuk menonaktifkannya. Tiba-tiba, telepon Easter mendapat pesan dan kru pun mendapat akses komunikasi kembali. Magnus mencoba menghubungi Coast Guard dan Fulmer mencari tahu arti di balik lingkaran yang tampaknya sedang mengkomunikasikan sesuatu. Ross mencari sistem perusahaan untuk beberapa kontainer yang ditemukan Heather dan tidak ada yang mengetahuinya, hanya untuk menemukan proyek bernama She-Ray yang tidak dapat dia akses, dan dia juga menemukan gambar Fulmer. Ken menelepon istrinya yang menjelaskan bahwa perusahaan memberitahu keluarga bahwa kru baik-baik saja dan
dan bahwa mereka juga mengalami masalah kelistrikan. Saat itu, kabut tiba di kota dan orang-orang di darat sekarang juga tidak memiliki listrik. Sinyal internet terputus dan penjaga juga tidak menerima pesan Magnus yang meminta bantuan. Buzz menggunakan kekuatan sporanya untuk bergabung dengan tubuh Fulmer yang mulai sembuh lebih cepat. Fulmer juga mulai mendengar suara Buzz di kepalanya. Jadi, dia lari ke kamar mandi untuk melihat lukanya. Rose melihat dia hilang dan dia pun pergi untuk memeriksanya. Fulmer terkejut saat Buzz terlihat di cermin. Dia mengakui segalanya pada Rose dan dia menciumnya untuk menghiburnya. Hal ini menyebabkan Fulmer mendapat penglihatan tentang penderitaannya dan penampakan Buzz memintanya untuk bergabung dengannya. Beberapa jam kemudian, Rose memeriksa Fulmer lagi hanya untuk menemukan catatan yang ditinggalkannya. Rose mengejarnya dan Kate bergabung dengannya. Bersama-sama, mereka menemukan Fulmer pergi ke lubang lumpur. Mereka juga masuk ke dalam lubang dan spora itu pun mendekati Kate, tetapi dia tidak menyerang. Spora itu malah melingkari perutnya karena penasaran dengan bayinya. Rose menyeret Kate keluar sebelum keadaan menjadi lebih parah. Lalu, mereka melihat kru semakin bersemangat karena ada sebuah lampu yang mendekati Rick. Itu adalah kapal yang datang dari Rick tetangga. Para kru pun menerima para penyintas dan Rose bertemu Coke yang bekerja untuk divisi penelitian perusahaan dan menuntut untuk segera dibawa ke ruang kendali. Kate memeriksa laki-laki lain untuk memastikan bahwa tidak ada yang terluka. Lalu, Easter pun terkejut saat melihat cinta lamanya Harris ada di antara mereka. Coke menjelaskan Ricknya meledak setelah kegagalan tekanan dan menganggap mereka perlu memprioritaskan untuk mendapatkan akses kembali ke modul produksi. Rose ingin tahu mengapa Coke dikirim ke Rick, tapi dia menolak menjelaskan. Di rumah sakit, Harris menceritakan kisah yang berbeda pada Easter. Ketika Coke tiba di Rick, dia menyuruh sekelompok orang untuk pulang dan sisanya harus membantu dirinya untuk memasang beberapa peralatan baru. Mereka tidak mengambil minyak dari sumur. Mereka mengirim sesuatu ke bawah. Kemudian kabut masuk dan orang-orang menghilang. Tetapi Coke tetap tenang seolah-olah dia pernah melakukan ini sebelumnya. Dia terus mendorong pengujian peralatan dan mengabaikan peringatan tekanan sampai Rick pun meledak. Peter memasuki sistem untuk memeriksa ulang daftar orang yang selama dengan file kru, tetapi dia tidak dapat menemukan nama Coke. Dia memberitahu Easter dan Harris tentang hal ini dan Harris menjelaskan bahwa Coke telah mengakses sistem dan akun sementara yang dibuat oleh orang IT ketika dia tiba. Sebelum mereka meninggalkan Rick, dia menghapus semua yang berhubungan dengan pengujian. Peter memeriksa sistem dan Harris pun menunjuk ke nama aneh di daftar kru yang sebelumnya tidak ada. Ada email yang memberitahu perusahaan bahwa organisme itu telah menyebar, yang berarti Coke sudah dikenal dan perusahaan sengaja mengirimnya. Kate memeriksa Rose dan mengira lingkaran yang dia pelajari terlihat seperti pohon, membuat Rose menyadari bahwa ini mungkin cara spora melacak waktu. Kesenjangan antara cincin menandakan 5 peristiwa kepunahan massal terbesar, yang berarti cincin terakhir hadir dan menutup dengan cepat untuk menghancurkannya. Coke menjelaskan apa yang terjadi di Rick-nya. Ledakan itu disebabkan oleh orang yang terinfeksi, membuka sumur untuk meledakannya. Dia ingin mengirim tim ke modul produksi, tetapi Magnus menolak mengambil resiko itu dan Rose pun menebak semua wadah itu dan pengujiannya adalah proyek Ciren rahasia. Fulmer akhirnya bergabung dengan Buzz dan James, tetapi dia menyadari bahwa pikirannya lebih jernih daripada teman-temannya. Buzz menjelaskan bahwa dia belum cukup lama terpapar spora, tetapi spora akan segera mengambil alih. Kemudian, Buzz dapat membantunya untuk memanfaatkan mereka jika Fulmer menerima untuk menangani sistem tersebut. Fulmer mulai bekerja, tetapi perlu beberapa saat untuk mematikan alarm. Dan Lynn, Lars, dan Merge menelpon Coke untuk pertemuan pribadi karena mereka muak dengan keputusan buruk Magnus dan ingin mendengar ide Coke. Coke menjelaskan bahwa mereka dapat menghentikan Buzz dengan menggunakan karbon dioksida dari wadah rahasia untuk menjatuhkannya. Itu hanya masalah memasuki lubang lumpur dan menghubungkan karbon dioksida ke sistem ventilasi. Ketiganya mendapatkan tabung dari wadah dan Lynn curiga karena labelnya mengatakan karbon dioksida bercampur dengan sesuatu yang lain. Mereka membawa tabung ke lubang lumpur dan menghubungkannya ke lubang ventilasi, melindungi diri mereka dengan topeng. Buzz mengirim James dan Fulmer untuk memeriksa apa yang terjadi dan James menemukan ketiganya terlebih dahulu dan tiba-tiba ia memuntahkan darah ke mereka. Orang-orang menyadari karbon dioksida tidak melumpuhkan James, tapi itu membunuhnya dengan tanaman itu karena itu adalah rencana Coke selama ini. Lars dan Merge kabur, tapi Lynn tidak bergabung dengan mereka sampai dia yakin James tidak bisa diselamatkan. Fulmer mencoba mematikan ventilasi, tetapi dia dan Buzz pingsan di ruang kontrol. Kate melihat Coke
Cook sedang menutup pintu di sekitar lubang lumpur setelah Lars dan Marge melarikan diri. Ia menjebak Dahlin di dalam. Masker Dahlin kehabisan oksigen dan akhirnya dia mati juga. Heather dan Harris memberitahu Ross dan Magnus tentang Cook dan langsung pergi untuk menghadapinya. Tetapi Cook membela tindakannya sebagai kelangsungan hidup. Magnus membuka pintu, tetapi dia tidak bisa mendapatkan akses ke lubang ventilasi. Jadi Ross turun ke sana dan mengambil topeng dari Lars untuk masuk ke lubang lumpur. Dia mematikan ventilasi secara manual dan kemudian memeriksa Fulmer yang tidak bangun saat terus membagikan topengnya. Namun, ketika dia tidak sengaja menyentuh tanaman, spora bereaksi dan membuat Fulmer sadar kembali. Mereka melarikan diri dari lubang bersama-sama. Sementara Buzz juga bangun dan cincin terakhir menutup di bawah air. Magnus bertemu dengan Harris untuk mendengar kisah sebenarnya. Kong mendorong pengujian hingga mencapai batasnya karena dia ingin menghancurkan spora. Kehilangan Rick hanyalah kerusakan tambahan untuk bertahan hidup. Kapal datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi ia jatuh. Jadi mereka menghapus sistem dan melarikan diri dengan sekoci kecil, yang berarti mereka meninggalkan orang untuk mati. Setelah itu, Magnus menginterogasi Cook yang menjelaskan bahwa ternyata ini semua adalah kebijakan perusahaan. Mereka tidak ingin kehilangan cadangan minyaknya yang berharga. Mereka hanya ingin terus mengebor tanpa gangguan, sehingga Cook dikirim untuk memusnahkan spora. Jika mereka tidak menghentikannya sekarang, itu akan menyebar ke seluruh dunia. Untuk bertahan hidup, mereka harus membunuh setiap orang yang terinfeksi. Magnus membahas pilihan mereka dengan Ross, yang berpikir bahwa membunuh yang terinfeksi tidak akan melakukan apa-apa. Jadi, dia akan bekerja dengan Fulmer untuk mencari alternatif. Mungkin Fulmer dapat berkomunikasi dengan spora seperti yang dilakukan Buzz dan menjelaskan bahwa mereka dapat bekerja sama daripada saling menyerang. Di dalam lubang, Buzz merasakan spora menutupnya dan gempa bumi lainnya menghantam Rick. Fulmer menggunakan tanaman kecil untuk terhubung ke Buzz dan melihat spora mencoba memicu serat besar berikutnya untuk membersihkan lautan. Ross menunjukkan bahwa spora adalah jaringan hidup yang tersebar di seluruh dasar laut di seluruh dunia. Jadi, menyerangnya di sini sama sekali tidak akan melukainya. Dia pikir mereka harus berbicara dengan Buzz dan menghentikan spora melalui ikatannya. Magnus lebih suka bekerja sama dengan Cook untuk menghentikannya, tetapi yang lain mendukung teori Ross dan Magnus memberi mereka izin untuk mencobanya. Mereka memasuki lubang, tempat Magnus terus melihat kematian putranya. Mereka menemukan Buzz menangis dalam awan spora, mengatakan bahwa sudah terlambat dan dia gagal. Cook mencari Harris, menjelaskan bahwa ada helikopter yang sudah datang dan dia akan membawa Harris dan pacarnya jika dia membantunya menyelesaikan misinya. Harris mencurigai Cook ingin membuat Rick meledak untuk menutupi semuanya, dan dia diam-diam mengaktifkan mikrofon sebelum membuat Cook mengakui segalanya untuk didengar semua orang melalui speaker. Gempa bumi mulai semakin parah dan seluruh bangunan mulai rusak. Cook memukul Harris agar menyingkir dan memulai hitungan mundur ledakan. Saat itulah helikopter akhirnya melakukan kontak dengan mereka. Cook melarikan diri ke helideck untuk melarikan diri sendirian. Lalu Kate dan Heather mengejarnya. Sementara Easter membantu Harris menghentikan ledakan yang akan segera terjadi. Di helideck, Cook menemukan Lars menunggunya dengan niat membunuhnya untuk membalas dendam, tetapi mereka dapat menghentikannya tepat waktu. Harris muncul untuk mengumumkan bahwa dia menghentikan ledakan. Jadi sekarang semua orang harus bersiap untuk mengungsi, dan Lars meninju Cook sebelum bergabung dengan kru. Di dalam lubang, Ross memperhatikan spora berperilaku berbeda, jadi dia menyentuhnya. Dia berhasil berkomunikasi dengan spora, tetapi sebelum dia dapat memintanya untuk bekerja sama dengan manusia, Rick tersebut terkena gempa terburuk dan orang-orang terseret keluar. Buzz memutuskan untuk tetap tinggal untuk membuktikan kepada spora bahwa manusia juga mampu memberi. Magnus, Ross, dan Fulmer mengejar helikopter terakhir dan mereka pun terbang tepat sebelum tsunami menghantam Rick, menjatuhkannya pada saat yang sama. Buzz menjadi satu dengan spora. Kate memperhatikan bahwa tsunami akan menghantam pantai dan dia ingin memperingatkan warga, tetapi pilot mendorongnya menjauh saat Cook menjelaskan bahwa mereka tidak akan pulang. Saat itu, tsunami menghantam kota yang menyebabkan istri Kate meninggal dunia.